saya Riris selaku MC dalam majelis rebahan Rehat Bawa Perubahan Positif pada hari ini. Insya Allah kajian ini akan segera dimulai sampai dengan selesai. Dan apabila Bapak Ibu sekalian jika nanti ingin bertanya, silahkan langsung menuliskan di kolom chat yang tersedia, nggih. Jadi bisa langsung dituliskan apabila ada pertanyaan. Nanti akan dibacakan setelah materi inti disampaikan. Kita mulai saja nggih acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dan juga kenikmatan bagi kita semua, sehingga senang sekali nggih hari ini Allah pertemukan kita dalam kajian rebahan positif ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita untuk bersama-sama menggali ilmu, mendapatkan berkah melalui petunjuknya. Tak lupa sholawat dan salam, mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua mendapat syafaat yaumul masyar nanti, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu mengenai kesehatan di bulan Ramadan bersama Ustadz DRG Usman Kadafi. Namun sebelumnya mari kita buka dulu ya kajian ini dengan bacaan basmalah dan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja, mari kita simak kajian bersama guru kita, Ustadz Usman Kadafi. Tafadhol kepada Ustadz Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu peserta Zuminar rebahan positif, alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita bisa saling bermuajahah secara virtual tentunya. Semoga Allah berikan keberkahan atas upaya kita untuk menghadiri majelis ini berupa tambahnya ilmu, kemudian bertambahnya istiqomah di dalam amal saleh, dan tentunya semakin mengokohkan ukhuwah di antara kita. Salawat salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan perbincangan kita tentang Ramadan. Jadi sebetulnya yang paling pokok daripada Ramadan itu bukan masalah kesehatannya. Akan tetapi adalah bahwa tujuan daripada Ramadan itu menciptakan insan yang takwa. La'allakum tattaqun. Manusia yang takwa. Bahwa kemudian ada sisi di mana Allah memberikan fadilah atau keutamaan berupa kesehatan, itulah adalah bonus yang tentunya tidak ada salahnya ketika kita kemudian bicarakan hari ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk semakin mengokohkan keyakinan kita akan kebenaran dinul Islam,
syariat Islam yang selama ini kita upayakan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya juga untuk menambah semangat bagi kita untuk mampu mendayagunakan secara maksimal seluruh potensi yang kita miliki. Sehingga Ramadan tahun ini kita berharap lebih meningkat dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Sehingga dengan peningkatan aktivitas berupa amal-amal solih itu, semoga Allah catat kebaikan menjadi pemberat amal-amal kebaikan kita di akhir. Bapak Ibu sekalian, ada tentu ada tujuannya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan siam di bulan Ramadan pada saat masa Rasulullah, bahwa syariat berpuasa itu uniknya justru Allah syariatkan pada saat puncak musim panas di Jazirah Arab. Sehingga bulan Ramadan yang adalah bulan ke-9 dari kalender Hijriah, pada masa Nabi adalah puncak-puncaknya musim panas di Jazirah Arab. Tentunya untuk akal rasional kita menjadi agak tidak masuk akal. Kenapa justru perintah untuk menahan diri, setidaknya jadi larangan dasarnya untuk tidak makan dan tidak minum, justru Allah tetapkan kepada umatnya pada saat puncak musim panas. Dan tidak cukup hanya itu, bahkan Rasulullah juga Allah takdirkan harus berperang pada saat itu. Sementara ibadah siam selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu baru pertama kalinya dilaksanakan oleh para sahabatnya. Dalam logika kita tentunya kalau memberikan sebuah tugas yang cukup berat, mestinya berangsurlah diberikan kondisi yang lebih nyaman dahulu. Ternyata tidak seperti itu yang Allah lakukan. Kenapa? Karena Allah sesungguhnya hendak memberikan ilustrasi yang sempurna kepada kita, gambaran yang sempurna kepada kita, bagaimana sesungguhnya menjadi seorang mukmin ketika melaksanakan perintah Allah. Dan bahwa tidak ada di antara syariat Allah itu, seberat apapun nampaknya bagi kita, memberikan mudarat. Pasti ada kebaikan di balik semua itu. Dan ternyata bahwa ketika kemudian kita mempelajari lebih jauh tentang bulan Ramadan, ini dari hikmah kesehatannya maupun kesehatan di sini yang kami maksudkan bukan cuma sekedar kesehatan fisik, ya. Karena sehat sendiri sesungguhnya kalau dalam pandangan Islam ada dua, sihatul qasad dan kemudian sihatul jasad. Kalau dalam definisi, jadi sehat dari sisi motivasi atau tujuan, kemudian yang kedua sehat dalam pengertian fisiknya sehat. Kalau WHO mengatakan yang dikatakan sehat itu adalah sehat secara jasmani, kemudian sehat secara mental, kemudian sehat secara sosial. Jadi harus mencakup 3 aspek tadi. Ketika fisiknya sehat, tetapi ternyata ada gangguan mental atau gangguan jiwa, tidak bisa dikatakan sehat. Ketika seorang mungkin sehat secara fisik, sehat secara mental, tetapi secara sosial, dia antisosial, tidak peduli dengan lingkungan, maka itu juga tidak dikatakan sehat. Sehat ketika 3 aspek itu kemudian dalam kondisi yang baik. Maka Ramadan mengajarkan atau memiliki tujuan untuk mencapai sehat yang 3 itu. Dalam pengertian Islam tadi, sihatul qasad, sihatul jasad. Kalau pengertian kesehatan modern hari ini ya sehat fisiknya, sehat mentalnya, juga sehat sosialnya. Maka ketika kita amati amaliyah di dalam puasa Ramadan, menuju ke arah sana. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika pertama Ramadan itu diperintahkan kepada Nabi dalam kondisi yang sedemikian berat, itu adalah karena ternyata manusia itu akan memunculkan kualitas terbaiknya ketika dia ada di bawah tekanan yang besar. Saya teringat apa yang dikatakan oleh salah seorang mentor yang sering mengantarkan siswa SMA Indonesia untuk memenangi lomba Olimpiade Fisika Internasional, Profesor Dr. Johannes Surya.
Beliau mengatakan bahwa untuk mencapai kesuksesan atau mencapai sebuah kondisi di mana segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu memberikan dukungan sehingga kita mencapai kualitas terbaik, kata beliau, harus berada pada kondisi kritis. Beliau mengambil contoh misalkan pasir. Ketika pasir itu dituang, maka ketika dia mencapai titik ketinggian kritis, maka senantiasa bukit pasir yang dihasilkan dari pasir yang dituang itu membentuk kemiringan yang selalu sama, berapapun ketinggiannya. Kemiringannya selalu sama. Kemudian yang kedua, dia memberi contoh lagi. Ketika air dimasukkan ke sebuah wadah, kemudian diberikan tekanan yang besar, sampai 218 atmosfer. Itu sangat besar. Kapal selam Nanggala kemarin yang meledak di bawah laut itu tekanannya 85 atmosfer. Ketinggian 800 meter, 85 atmosfer. Itu begitu kuatnya sehingga kapal selam pun pecah di sana. Ini kalau air dimasukkan ke dalam wadah yang sangat kuat, diberikan tekanan sebesar 128 atmosfer, kemudian dia dipanaskan dengan suhu 374 derajat Celcius. Maka seluruh molekul air yang ada di dalam itu akan berada dalam keadaan antara gas dan cairan. Ini kondisi kritis. Maka ketika tekanannya diturunkan sedikit, maka tiba-tiba seluruh air tadi berubah menjadi gas. Tapi sebaliknya ketika suhunya diturunkan sedikit, di bawah 374 derajat, maka tiba-tiba seluruh air itu menjadi cair. Ada contoh yang lain, misalkan itik, jadi bebek terbang. Kalau kita mungkin tidak pernah mencoba, jadi bebek liar di Eropa itu, Eropa menuju tempat yang lebih hangat, mencari matahari. Maka tanpa diperintah, tidak ada pelatihannya, maka secara naluriah mereka membentuk barisan berbentuk V, V formation, di mana yang ditaruh paling depan, yang di ujungnya itu selalu bebek yang paling besar dan paling kuat. Karena mereka dalam kondisi kritis menata dirinya sedemikian rupa. Begitu juga dengan contoh yang lain manusia, ketika ada dalam kondisi kritis, misalkan dikejar anjing liar, atau dikejar serigala, atau mungkin dalam kondisi berperang, ketika kalah dia harus berlari meninggalkan musuhnya, maka seringkali manusia itu mampu melakukan aktivitas yang di luar nalar. Dia mampu melompat, mungkin melompati tembok yang tingginya lebih dari 2 meter. Kenapa itu terjadi? Setelah diteliti bahwa ternyata ototnya bekerja secara maksimal akibat energi yang maksimal juga. Energi otot, energi tubuh kita itu dihasilkan dari pemecahan ATP, adenosin trifosfat menjadi ADP, adenosin difosfat. Nah, biasanya perubahan ATP menjadi ADP ini berangsur-angsur. Tapi pada kondisi kritis, semua ATP yang ada di dalam ototnya, khususnya yang digunakan untuk bergerak di ekstremitasnya, itu secara tiba-tiba berubah menjadi ADP. Maka energi yang dihasilkan juga sangat besar. Jadi seperti itulah. Maka Allah ilustrasikan bagaimana Allah mendidik Rasulullah dan para sahabatnya, hingga tidak heran ketika mereka dijuluki oleh Allah sebagai khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lintas, kata Allah di surat Al-Maidah. Jadi bahwa kalianlah umat terbaik yang pernah dilahirkan, yang pernah dimunculkan oleh Allah di tengah-tengah manusia. Nah, seperti itulah sesungguhnya hakikat Ramadan. Jadi bagaimana sesungguhnya kemampuan kita untuk memaksimalkan aktivitas siam, karena siam hakikatnya kita sudah bahas kemarin adalah menahan diri. Ketika kita mampu secara sempurna melakukan upaya menahan diri kita, mujahidul nafsi, jadi berjihad melawan hawa nafsu kita, bukan cuma sekedar meninggalkan yang diperintahkan saja, tapi juga mampu mengekang nafsu ketika kemudian sudah diberikan kesempatan kita untuk makan. Termasuk juga menekan nafsu ketika kita hendak memulai puasa. Jadi bahwa Islam itu luar biasa. Ketika kita hendak memulai puasa, Allah sunahkan kita untuk sahur. Makan dulu sebelum mengawali puasa. Dan itu ada barokah. Kata Nabi, tasakharu fa inna bis sahur barokah.
bersahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Akan tetapi yang perlu jadi catatan di sini adalah kita harus mampu membedakan mana mengikuti sunnah dengan makan sahur, mana yang memperturutkan hawa nafsu dengan kita makan secara berlebihan karena kekhawatiran kita atau karena mungkin apa ya bahasanya rasa iman begitu barangkali karena nanti sekitar 12-14 jam kita tidak makan, itu kesempatan kita makan. Kemudian pada saat kita iftar berbuka puasa juga di sini menjadi penting antara kita melaksanakan sunnah dengan mensegerakan iftar ataukah memperturutkan hawa nafsu dengan memaksimalkan jumlah makanan yang bisa kita masukkan ke dalam perut kita. Itu hal yang penting. Ketika orang kemudian meskipun akhirnya sahur diakhirkan, dia iftar mensegerakan, akan tetapi ketika pelaksanaan keduanya itu tidak dalam rangka ittiba'ur rasul, mengikuti rasul, tapi lebih karena memperturutkan hawa nafsu, keinginannya untuk mengganti saat di mana dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, ini kemudian yang pada akhirnya juga akan menyebabkan puasa itu menjadi kurang sempurna. Bahwa sah puasanya, iya. Akan tetapi tentu fadilahnya tidak bisa didapatkan. Karena perut yang terlalu kenyang tentunya akan mematikan jiwa, begitu kata para ulama. Maka tidak mungkin orang yang perutnya kekenyangan pada saat sahur, kekenyangan pada saat iftar, dia mampu melaksanakan ibadah pada saat Ramadan, baik siang harinya maupun malam harinya. Pasti yang muncul adalah kemalasan. Dan secara medis juga puasa yang seperti itu tidak akan banyak memberikan efek positif. Karena apa? Nabi sendiri tidak pernah mengajarkan kepada kita ketika sahur dibanyakkan makan, ketika iftar dibanyakkan makan, tidak pernah. Nabi cuma mengatakan bahwa nikmat sahur mukmin tamar. Jadi makanan terbaiknya mukmin pada saat sahur adalah tamar atau korma. Dan Nabi tidak pernah mencontohkan makan korma sebanyak-banyaknya. Itu katakan ganjil. Ganjilnya berapa? 135. Tidak kemudian 99. Nah, berbeda dengan kita ketika kita sahur kadang-kadang kita perbanyak makan karena khawatir nanti kelaparan pada saat siang harinya. Begitu juga dengan ketika berbuka puasa, yang ada di meja maunya dihabiskan semua. Nah, bagaimana secara kesehatan? Yang untuk diketahui, kalaupun toh niatnya, ini saya tidak membahas masalah sebetulnya juga kurang ideal. Akan tetapi kalaupun toh niatnya adalah agar supaya pada saat siang harinya tidak merasa lapar, caranya bukan dengan memperbanyak nasi. Meskipun sesungguhnya juga tidak benar punya niat saya mau makan supaya nanti tidak lapar juga tidak tepat. Jadi sahurnya kita itu semata-mata mengikuti sunnah Nabi supaya mendapatkan keberkahan. Bukan agar supaya kita nanti pada saat siangnya tidak kelaparan. Karena memang niatnya siang itu merasakan lapar, supaya muncul empati, supaya dengan lapar itu melemahkan hawa nafsu kita termasuk godaan syaitan. Tapi okelah ketika seperti itu. Ternyata untuk mencegah agar supaya siang harinya tidak cepat lapar, caranya bukan dengan memperbanyak makan kita, akan tetapi memilih jenis makanan dan justru membatasi jumlahnya. Ketika kita makan terlalu banyak refined karbohidrat bahasanya. Refined karbohidrat itu adalah karbohidrat dari jenis rantai pendek yang mudah dirubah menjadi glukosa. Contohnya apa? Roti putih, kemudian tepung beras, tepung gandum, termasuk nasi putih. Itu termasuk refined karbohidrat. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak bisa buka di internet, searching. Ya, secara umum itu. Atau mungkin termasuk kentang, itu ternyata termasuk refined karbohidrat. Dia gampang dirubah menjadi gula. Ketika itu diperbanyak, yang terjadi adalah justru lebih lapar ketika kita sedang berpuasa. Tapi sebaliknya ketika kita membatasi jumlahnya, syukur kalau bisa mengganti karbohidrat yang refined karbohidrat itu menjadi kompleks karbohidrat. Contohnya kompleks karbohidrat itu adalah jenis
istilah sini polo pendem, kemudian apa namanya beras merah misalkan, atau oat. Oat itu apa namanya gandum utuh, maka rasa kenyang yang didapatkan lebih tinggi karena dia lebih banyak mengandung serat, lebih lama dia dicerna oleh tubuh. Termasuk juga memperbanyak sayuran, termasuk juga memperbanyak, kalaupun agak ditambah, buah. Maka kalau anjurannya WHO sesungguhnya di piring makan kita itu setidaknya separuh itu sayur, separuhnya setidaknya sayur dan buah-buahan, misalkan tomat. Sementara grain atau karbohidrat sebaiknya dalam jumlah kecil, maksimalnya seperempatnya. Yang seperempatnya lagi apa? Protein. Protein termasuk di situ ada lemak. Maka ketika itu dilakukan, tentu dalam jumlah yang terbatas, maka justru siang harinya tidak merasa lapar. Karena apa? Tidak terjadi kenaikan glukosa secara signifikan pada saat kita setelah makan. Karena memang refined karbohidrat itu termasuk gula. Itu juga refined karbohidrat, gula pasir, apalagi gula pasir. Maka itu akan meningkatkan gula dengan cepat. Ketika gula dinaikkan dengan cepat, memang tubuh terasa segar pada saat itu. Akan tapi cepat naik, cepat turun. Jika ketika turun, maka tubuh menjadi lemes. Karena apa? Ketika gula darahnya naik, maka insulin yang dihasilkan juga naik. Nah, maka ketika kemudian turun, rasanya lapar sekali. Akibatnya apa? Karena insulin sudah kadung tinggi, maka dia mencari sumber gula untuk energinya. Karena tubuh kita memang butuh energi untuk beraktivitas. Nah, energi itu dihasilkan dari dua metabolisme. Yang pertama, ada metabolisme glikolisis tadi, membakar glukosa tadi. Yang kedua ada namanya eh, ketosis atau ketosis atau glikolisis. Nah, ketika kita membatasi jumlah makanan yang refined karbohidrat, jadi jumlahnya terbatas, banyak serat, maka dia lebih lambat dicerna. Kemudian kedua, juga memberikan kesempatan tubuh kita itu untuk membakar lemak yang ada di dalam tubuh kita. Karena produk insulin karena hormon insulin yang dihasilkan oleh tubuh tidak terlalu tinggi, tidak melonjak. Sehingga tubuh kita diberikan kesempatan dia untuk membakar lemak. Ketika tidak seperti itu, lemak tubuh kita tidak terbakar. Kita lemes, kemudian apa namanya, insulin, metabolisme yang melibatkan insulin tadi membutuhkan glukosa yang lain supaya kita tetap bisa beraktivitas. Caranya dengan apa? Maka diambillah cadangan glukosa yang ada di dalam otot atau glikogen. Ini menyebabkan massa otot menjadi kecil, berkurang, menyusut. Tapi energi yang dihasilkan juga tidak bisa maksimal. Nah, maka justru itulah rahasianya kenapa Nabi mengatakan bersahurlah kalian. Akluhus sahur kata Nabi begitu. Hatta dengan apa? Meskipun dengan seteguk air. Adra'ul ma kata Nabi. Meskipun hanya dengan seteguk air. Artinya adalah bahwa tidak pernah ada Nabi menjelaskan sahur sing oke-oke, tidak pernah. Tapi tetap harus sahur. Meskipun kita kuat, setidaknya dengan minum satu teguk air. Ketika iftar juga sama. Nabi memerintahkan agar supaya iftar terbaik adalah tamar atau korma. Kalau tidak ada, maka minumlah air. Tidak pernah Nabi menjelaskan yang lain. Misalkan, perbanyak makan roti gandum. Tidak pernah Nabi mengatakan begitu. Karena tidak mungkin Nabi mengatakan makan nasi yang banyak, karena di Arab tidak ada nasi. Tidak ada perintah untuk makan roti gandum atau apapun, tidak ada. Nabi cuma mengatakan korma, air. Karena sesungguhnya korma memang ada karbohidrat, tapi termasuk yang kompleks. Bukan karbohidrat yang refined tadi. Mengandung banyak serat. Nah, dan yang menarik berikutnya adalah ketika makan yang kita atur seperti itu, tidak banyak, ya tentunya kita mengukurlah kemampuan kita masing-masing, dan kalau memang sudah kadung terbiasa banyak makan nasi misalkan, kurangi. Syukur bisa diganti, bukan nasi putih ganti misalkan beras merah. Nah, itu salah satu bisa membantu, atau polo pendem monggo. Itu adalah salah satu cara sesungguhnya. Dan itu syukur kalau dilanjutkan pada hari-hari pasca Ramadan, karena lebih sehat. Nah, ketika itu kita lakukan, maka puasa secara kesehatan ini akan memberikan manfaat. Apa? Yang pertama, ketika orang berpuasa dengan cara seperti itu loh ya.
tidak dengan menumpuk banyak karbohidrat di depan atau menghasilkan gula yang sangat besar di awal, maka akan menurunkan produksi sitokin. Nah, ini sitokin ini istilah yang sangat populer di era COVID-19 ini. Sitokin itu bahasa gampangnya adalah zat kimia yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk sebagai bahan komunikasi antara sel-sel imunitas kita, sel-sel kekebalan tubuh kita. Akan tetapi jumlah sitokin yang terlalu banyak itu menimbulkan inflamasi atau keradangan. Maka untuk kasus COVID-19, salah satu contohnya, kenapa banyak orang meninggal ketika kena COVID? Bukan karena COVID-nya, tapi COVID itu menyebabkan diproduksinya, dia merangsang diproduksinya sitokin dalam jumlah sangat besar, sehingga sering disebut sebagai sitokin storm. Ketika sudah terproduksi sangat banyak, maka sitokin itu akan merangsang sel-sel imun kita bekerja secara membabi buta, ngawur. Jadi seperti memprovokasi demonstran begitu barangkali. Sehingga sel imun kita kemudian tidak membunuh bakteri jahat atau membunuh virus, tapi justru dia merusak organ-organ tubuh kita. Itu kalau COVID-19. Nah, tidak berlebihan yang dimakan, maka menurunkan sitokin, sehingga risiko inflamasi atau keradangan pada tubuh menjadi berkurang, menjadi turun. Sitokin dibutuhkan, tapi dalam jumlah yang tepat, tidak berlebihan. Kalau berlebihan malah membahayakan. Yang ekstrim ini pada saat COVID-19. Kemudian yang kedua, ketika kita berpuasa seperti ini, kondisi starving, lapar dalam pengertian glukosa kita memang rendah, sehingga energi yang dibutuhkan itu dihasilkan dari proses ketosis, di mana lemaknya yang dibakar, maka ini akan menghasilkan suasana yang akan merangsang makrofag untuk bekerja lebih efektif. Makrofag ini adalah sel imun yang paling besar, yang bekerjanya tidak spesifik. Jadi kalau dia pertahanan pertama dari tubuh kita, jadi kalau ada patogen masuk, apakah bakteri, virus, atau apapun, dia yang menyerang duluan, dimakan oleh makrofag. Jadi semakin bagus respon makrofag menghadapi patogen, maka semakin bagus imunitas seseorang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini juga menarik. Ketika orang berpuasa, maka dalam keadaan lapar ini microbiome itu ada mikroba. Jadi tubuh kita itu ada mikroba di daerah usus, khususnya di usus besar. Yang pada saat orang itu berpuasa dalam keadaan lapar, maka mikroba ini justru berkembang. Khusus ini yang berkembang adalah mikroba yang baik. Karena apa? Mikroba di dalam tubuh ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, mikroba yang buruk ini bahan makannya adalah gula. Maka ketika orang makan terus, maka gula yang ada di dalam tubuhnya kan banyak. Maka yang meningkat adalah mikroba yang buruk. Maka sampai muncul iklan minuman Yakult. Nah, itu kan karena hal-hal seperti ini. Karena ternyata microbiome atau mikroba yang baik ini berperan di dalam meningkatkan sistem imun kita. Dan ketika dia bertambah jumlahnya, maka dia akan menekan populasi mikroba yang jahat. Dan di sisi yang lain yang menarik, ketika orang itu lapar, maka umur dari mikroba yang baik itu semakin panjang. Dia tidak cepat mati. Apalagi ketika kemudian makanan yang kita makan banyak mengandung serat. Maka ini menjadi bahan makan daripada mikroba yang baik tadi, serat tadi. Sementara kalau gula jadi bahan makanannya, mikroba yang buruk. Kemudian berikutnya, orang yang puasa itu meningkatkan ketahanan terhadap stres. Baik stres fisik maupun stres mental. Atau stres secara psikologis. Karena apa? Kelenjar adrenal kita itu berkurang produksi kortisol, hormon kortisol. Hormon kortisol itu ada kaitan dengan kecemasan dan lain sebagainya. Di samping itu, di sisi yang lain, ketika orang berpuasa, maka ketahanan terhadap stres meningkat. Karena apa? Karena jumlah radikal bebas yang ada di dalam tubuh itu akan diturunkan dalam keadaan lapar. Kemudian mudah tubuh kita menghasilkan jaringan antioksidan yang lebih efektif dalam rangka untuk menangkal radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita.
Terus apalagi, ketika orang itu berpuasa tadi, syaratnya makannya benar tadi, maka kemudian terjadi pembakaran lemak. Ketika lemak-lemak itu dibakar, maka sesungguhnya pada saat itu juga terjadi pembersihan toksin. Karena rata-rata racun, kalau saya tidak boleh mengatakan semua racun, itu terikatnya dengan lemak. Organofosfat, pestisida, dan seterusnya terikat dengan lemak. Maka ketika dia dibakar, maka di ketika lemak itu dibuang, maka ikut keluar bersama lemak itu adalah apa namanya, racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Di samping tadi saya sampaikan, radikal bebas yang ada di dalam tubuh itu berkurang, sehingga menurunkan stres oksidatif yang ada di dalam sel-sel tubuh kita. Kemudian berikutnya apa lagi? Banyak sesungguhnya. Ketika orang berpuasa dalam keadaan lapar, maka usia sel kita, DNA yang ada di dalam sel itu yang di ujungnya ada telomernya itu semakin panjang. Dia tidak cepat mati. Kemudian berikutnya meningkatkan apa namanya aktivitas mikrofagi. Mikrofagi ini adalah semacam apa namanya proses recycle dari sel-sel yang rusak. Jadi sel yang rusak itu kan dimakan oleh proses yang namanya mikrofagi. Dan yang paling bagus dari mikrofagi itu jenis yang sinofagi. Sinofagi itu baik lagi ini ada kaitan dengan microbiome guiding. Jadi bahwa mikroba yang ada di dalam tubuh kita itu, mikroba yang baik tadi, memakan sel-sel tubuh yang sudah rusak. Dan ini kerjanya menjadi efektif dalam keadaan perut itu lapar. Itu apa namanya secara fisik kaitan dengan pencernaan. Dan ternyata tidak cukup itu. Secara apa namanya fokus maupun kecerdasan orang berpuasa itu lebih setingkat lebih dibandingkan yang tidak berpuasa. Karena yang menarik adalah bahwa ketika tadi makannya benar syaratnya ya, maka tubuh kita akan ada dalam kondisi ketosis. Nah, kondisi ketosis ini akan merangsang apa namanya pertumbuhan growth hormone, hormon pertumbuhan secara umum terhadap sel-sel tubuh, sel-sel tubuhnya tumbuh, dan di sisi yang lain juga mampu merangsang meskipun dalam jumlah yang tentu tidak besar karena kita sudah dewasa. Ada namanya apa namanya neurogenesis. Jadi otak kita itu kan terdiri dari berbagai macam neuron atau sel-sel otak. Ada proses namanya neurogenesis, pembentukan sel otak baru, ada namanya neuroplasticity. Jadi dia apa namanya ketika satu sel rusak maka tugas itu diganti sel yang lain. Kalau neurogenesis itu diproduksi sel otak yang baru. Nah, keadaan puasa ini membantu dua hal tadi, neurogenesisnya terjadi, meskipun tentu pada orang dewasa tidak mungkin besar. Maka ketika orang dewasa terkena serangan di otaknya, umumnya pasti rusak, tidak kemungkinan. Neurogenesisnya masih bagus. Nah, ketika kondisinya ketosis itu lebih baik. Kondisi ketosis itu terjadi ketika otak sedikit hipoglikemia, gulanya rendah, sehingga kemudian otak membutuhkan bahan bakar, istilahnya begitu. Dia tidak mengambilnya dari gula, tapi diambil dari ketosis, proses pembakaran lemak-lemak yang ada di dalam tubuh. Dan ini meningkatkan apa namanya, meningkatkan fokus kita, memudahkan belajar, termasuk memudahkan munculnya sebuah keahlian baru. Banyak orang berpikir yang namanya keahlian itu main gitar, main biola, main piano, mungkin apa namanya naik sepeda roda satu, kemudian keahlian untuk ngetik misalkan, dan lain sebagainya. Pada sebetulnya seluruh aktivitas hidup kita yang sehari-hari yang terkesan remeh itu sesungguhnya keahlian. Contoh berjalan. Banyak orang mengatakan berjalan itu mudah, sebuah hal yang sangat wajar-wajar saja. Kondisi ngantuk pun kita bisa berjalan. Ayo coba kita tanyakan, bagaimana mudah atau tidak berjalan bagi orang yang barusan kena stroke, kebetulan kena saraf yang berkaitan dengan kemampuan berjalannya. Pasti orang yang kena stroke tadi bilang begitu susahnya. Bahkan dalam kondisi sudah bersiap-siap, dia berlatih dan seterusnya, masih juga kesulitan untuk berjalan. Kenapa hal itu terjadi?
kemampuan kita berjalan kan kita asah atau kita belajarnya sejak sangat lama, umur 9 bulan bahkan kita sudah berlatih untuk berjalan. Maka pada saat kita masih kecil pasti susah, cuma karena tidak bisa ditanya, ya biasanya bayi-bayi diem aja. Nah, kita ketika dewasa ya cuma merasa tiba-tiba sudah bisa berjalan, padahal prosesnya panjang. Nah, kenapa orang bisa jalan? Itu kan sesungguhnya karena terjadi sebuah harmonisasi atau koordinasi sel-sel saraf otak yang memberikan perintah secara teratur kepada otot-otot, persendian, termasuk tulang, saraf-saraf yang ada di kaki kita, sehingga kita bisa berjalan dengan baik. Tentu itu melibatkan sekian juta sel-sel saraf otak. Nah, karena sudah terus kita belajar sejak kecil, maka jalur itu permanen. Jalur itu sangat kuat, sehingga berjalannya juga sangat lancar. Maka kalau saya mengibaratkan eh, seperti orang berjalan di sebuah kebun yang awalnya banyak semak-semak, maka ketika pertama kali lewat di sana, tentu kesulitan kita lewat. Kadang-kadang kesandung-sandung, kadang terperosok, bahkan kalau perlu jatuh. Tapi ketika telaten lewat jalan yang sama, bolak-balik begitu, sambil awalnya mungkin beberapa semak-semak mesti dipangkas dan seterusnya, lama-lama jalan yang kita lewati, kita lewat di jalan yang sama, lama-lama botak itu jalan, rumputnya hilang, sehingga tinggal jalan setapak, kelihatan tanah. Tentu ketika lewat jalan seperti itu sudah lebih mudah, meskipun juga tidak bisa lancar betul. Kalau gelap juga masih kesandung barangkali. Tapi lama-lama jalannya semakin jelas, dikasih batu jadi jalan makadam, di aspal, bahkan lama-lama jadi jalan tol. Itulah rahasianya kenapa ketika kita berlatih terus, maka menjadi lancar. Seperti nyetir mobil. Awalnya kita belajar nyetir mobil begitu susahnya. Jalan dari Magetan ke Madiun melelahkan betul. Tidak pernah bisa tenang, kita stres, keringetan, capeknya minta ampun. Tapi begitu sudah terbiasa bawa mobil, kondisi setengah ngantuk pun mobil bisa kita bawa PP Magetan Madiun. Itulah keahlian. Maka seperti orang stroke tadi, ketika terjadi masalah, serangan stroke, pecah pembuluh darah otaknya, sehingga menyebabkan jalur saraf yang menghasilkan keahlian berjalan tadi terkena dan rusak. Kalau ibaratnya jalan Pacitan Ponorogo longsor karena kena hujan, dan sudah tidak mungkin lagi diperbaiki, maka terpaksa harus membuat jalur baru. Nah, naik gunung lagi, harus memangkas tebing dan seterusnya. Tentu prosesnya sangat lama. Nah, maka proses tadi neuroplasticity termasuk neurogenesis itu menjadi sangat efektif ketika kita dalam keadaan puasa, ketika kita lapar, sedikit ini dan metabolismenya adalah metabolisme ketosis. Dan Allah sesungguhnya ingin memberikan fasilitas kepada kita umat Islam. Saat Ramadan kan kita diberikan motivasi oleh Allah dengan tawaran pahala besar. Sampai Allah mengatakan sesungguhnya fa'idnahuli, jadi maksudnya puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajribi, dan aku yang berikan balasan. Tentu balasannya lebih banyak dibandingkan ketika melakukan ibadah di bulan-bulan setelah Ramadan. Sampai Rasulullah memberikan banyak julukan, banyak nama kepada Ramadan. Sayyidu Syahr, pemimpinnya bulan. Syahrul Muwasa, bulan untuk berderma. Karena Nabi sangat banyak mengeluarkan hartanya pada saat Ramadan. Seperti angin, kata para sahabat. Kemudian disebut juga syahrul jihad, karena memang harus bersungguh-sungguh untuk memaksa diri menahan hawa nafsu, kemudian melaksanakan amal-amal solih dan seterusnya. Syahrul Quran, karena diperbanyak baca Quran. Oleh Nabi dibebaskan para sahabat mau khatam berapa kali sehari. Imam Syafi'i biasa menghatamkan lebih dari 3 kali setiap hari. Kemudian disebut juga syahrul qiyam, karena pada saat Ramadan kita memang dimotivasi untuk memperpanjang waktunya ketika berdiri sholat malam. Dan masih banyak lagi istilah-istilah dalam Al-Quran tentang Ramadan ini. Harapannya adalah waktu yang 29-30 hari itu, di mana menurut sebuah penelitian, untuk menghasilkan sebuah keahlian, dibutuhkan maksudnya keahlian
yang awal, kemapanan awalnya itu butuh waktu sekitar 1 bulan, 30 hari. Maka bisa dibayangkan ketika puasa kondisinya keahlian itu lebih mudah terbentuk, lebih permanen, ditambah waktu yang 30 hari atau 29 hari. Maka ketika kita mengakhiri Ramadan, tadi syaratnya betul-betul mujahidul nafsi, tidak memperturutkan hawa nafsu dengan makan berlebihan ataupun banyak santai-santai. Dan ketika itu dilakukan, dan sesungguhnya Allah sudah mengilustrasikan di depan tadi, tidak ada alasan karena perut lapar menjadi lebih lemes, tidak ada alasan. Karena Nabi mampu. Dan tadi sedikit saya kembali, ketika metabolisme kita itu ketosis, maka sesungguhnya lemak yang dibakar. Dan pembakaran lemak itu menghasilkan energi yang jauh lebih besar dibandingkan pembakaran gula. Sehingga sesungguhnya kita lebih mampu melakukan aktivitas yang lebih berat, lebih bertenaga. Maka harapannya, begitu selesai Ramadan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama Ramadan, ibadah-ibadah tadi, menjadi lebih permanen, lebih ringan kita lakukan di bulan-bulan berikutnya. Tapi tetap saja ini keahlian awal yang mudah rusak ketika kemudian kita tinggalkan. Maka kalau kita mau melihat di dalam Islam, setelah jeda 1 hari karena Idul Fitri, hari kembali makan, dan setiap kita harus makan, hari raya makan Idul Fitri itu, maka kemudian kita disunahkan untuk puasa lagi 6 hari. Dalam rangka untuk merawat tadi, termasuk aktivitas-aktivitas solih yang lain. Mungkin itu satu terakhir saya ingin menyampaikan, ketika puasa satu hal yang harus diperhatikan adalah masalah rehidrasi. Jangan sampai dehidrasi. Jadi asupan air yang harus diperhatikan. Saya tidak akan mengatakan harus 18, tidak, kebutuhan masing-masing kita tidak sama. Saya lebih senang arahnya moderat, yang moderat, tengah-tengah. Islam itu wasatiyah. Maka ketika kita sahur ataupun iftar, perhatikan urusan minum. Karena 75% tubuh manusia itu cairan. Maaf, bukan air ya, cairan. Maka minumnya harus dipikirkan. Apalagi kalau kondisinya panas, kita banyak kerja di luar ruangan misalkan, pertimbangkan untuk minum bukan sekedar air, tapi juga minum yang mengandung elektrolit, oralit, atau apapun. Sehingga menggantikan cairan tubuh secara lebih baik. Nah, mungkin itu yang perlu diperhatikan agar juga tidak dehidrasi. Ngeceknya bagaimana? Sederhana. Kalau kencing warnanya kok gelap, keruh begitu, itu artinya dehidrasi. Kalau keruhnya sedikit, cuma kuning sedikit, berarti dehidrasi ringan. Tidak ada masalah, puasa biasa seperti itu. Tapi kalau sampai gelap, kecoklatan seperti teh, itu berarti menuju dehidrasi berat. Nah, sebaiknya nanti pada saat iftar dipertimbangkan untuk menambah asupan minumnya. Dan satu hal yang paling penting, setelah katakan makan ringan, kurma atau mungkin jajan sedikit, tadi balik lagi, kurangi gula, kurangi refined karbohidrat, segera minum. Karena kadang-kadang rasa lapar itu tidak mengindikasikan bahwa kita butuh makan, tapi adalah bentuk lain daripada kita butuh untuk minum. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, banyak sekali nggih hikmah dan keutamaan puasa bagi kesehatan kita dengan syarat mengatur jumlah makan tidak berlebih ketika sahur dan berbuka puasa. Masya Allah, terima kasih Ustadz Usman sudah menyampaikan materi. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Monggo yang ingin bertanya, silahkan menuliskan di chat atau langsung menyalakan mikrofonnya. Oke, ada satu pertanyaan titipan Ustadz. Ini apakah banyaknya kita mengunyah makanan dapat mempengaruhi cepat atau tidaknya rasa lapar kita ketika berpuasa? Jadi begini, Bapak Ibu ya, jumlah mengunyah makanan itu tidak mempengaruhi segera lapar atau tidak. Tapi jumlah mengunyah makanan, Nabi kan tidak pernah menyuruh kita makan cepat-cepat. Masih dinikmati pelan-pelan kan begitu. Nah,
Ketika kita makannya, mengunyahnya lebih lambat, artinya pelan-pelan, itu sesungguhnya arahnya bukan untuk supaya tidak segera lapar, tapi menjadikan kita cepat kenyang. Kenapa? Karena ada hormon yang mengatur orang itu merasa lapar, merasa kenyang. Ada namanya, apa namanya, hormon namanya grelin. Hormon grelin itu hormon yang merangsang otak kita untuk memerintahkan bahwa kita merasa lapar, grelin. Nah, hormon yang mengatur kita supaya sudah merasa cukup, artinya merasa kenyang, itu ada hormon namanya leptin. Yang jadi masalah adalah bahwa leptin ini lambat munculnya, mesti kedahuluan grelin. Jadi ketika orang makan cepet-cepet, maka sebelum leptinnya muncul, sudah kadung kebanyakan yang masuk ke dalam perut. Maka salah satu di antara resepnya orang yang ingin mengurangi jumlah makanan yang dia makan adalah dengan mengunyahnya lebih lama. Satu. Kemudian kedua, juga dipengaruhi apa namanya, pandangan. Jadi mata itu, visual itu mempengaruhi nanti berapa banyak kita makan. Jadi kalau orang mau mengurangi jumlah makannya, ya siapkan piring yang lebih kecil. Ada risetnya. Jadi ada penelitian dikasih mangkok, mangkoknya biasa, cuma di bawah tuh dikasih itu minum apa makan sup di barat. Jadi di bawahnya dikasih semacam saluran rahasia gitu, sehingga bisa diisi terus supnya itu. Sehingga sup itu enggak habis-habis. Dan ternyata antara yang dikasih mangkok yang biasa yang tidak ada tambahan secara diam-diam tadi dengan yang dikasih tambahan, mereka apa namanya, merasa kenyangnya sama. Yang satu mangkok katakan cuma 10 100 gram misalkan, dia kenyang. Sementara yang ditambah terus sampai 300 gram, dia juga masih muat. Artinya adalah, terutama ini kalau lagi prasmanan, apalagi acara kondangan atau ikut seminar, jangan tergoda pakai piring besar, diisi segala macam, ditumpuk-tumpuk. Wah, itu jelas merusak itu. Nah, mungkin itu. Jadi, mengunyah adalah untuk mempercepat munculnya efek kenyang. Intinya itu. Oke. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Satu pertanyaan terakhir, Ustadz. Baik mana minum kopi hitam atau kopi susu saat sahur? Kalau kita bicara masalah diet yang apa namanya rendah glukosa, tentunya lebih bagus kopi hitam. Karena kalau kita masukkan susu, susu itu kan mengandung laktosa. Nah, ini meskipun sebetulnya juga tidak terlalu signifikan, tentu dengan catatan jangan dikasih gula. Gulanya ini yang jadi masalah sesungguhnya. Tapi kalau mau lebih maksimal sebetulnya susu itu boleh dikasih creamer. Asal creamernya tadi tidak mengandung refined karbohidrat, ini agak susah. Kalau bagi orang yang diet bisalah ditambah mungkin VCO boleh. Jadi apa kopinya dikasih VCO. Kalau mau apa namanya pemanis buatan sebetulnya cukup aman itu stevia. Stevia itu aman, aman dan tidak meningkatkan produksi insulin. Itu bagi yang pengen. Monggo, kopi bagus. Tentu dengan catatan lambungnya bisa kompromi loh ya. Kalau punya gastritis hati-hati. Punya mah maksudnya hati-hati dikasih kopi. Tapi meskipun kopi hitam, kopi susu, gulanya banyak ya podo mawon. Kalau betul-betul pengen dampaknya maksimal dari kopi, usahakan tidak pakai gula. Atau kalau mau ada rasa manisnya kasih stevia. Mau lebih mantep lagi bisa dikasih BCO. Bisa juga ditambah MCT, tapi larang banget MCT itu. MCT itu sebetulnya juga minyak kelapa. Tapi apa MCT kan medium chain apa namanya? Medium chain triglycerida. Jadi sudah diolah sedemikian rupa sehingga memiliki rantai trigliserida yang menengah. Dan itu memberikan asupan energi lebih besar. Maka para atlet biasanya dopingnya pakai MCT biasanya.
Dan ini biasanya terkenal bagi orang-orang yang melakukan diet keto. Tapi setidaknya tadi memang mengurangi konsumsi gula. Oke, terima kasih Usman sampun menyampaikan jawabannya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengajukan pertanyaan. Semoga jawabannya bisa membantu memahamkan ya apa yang perlu dikonsumsi ketika makan sahur ataupun berbuka puasa. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya kita sudah ada di penghujung acara nggih. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Usman, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga sahur dan berbukanya bisa kita kontrol lagi, nggih, makan dan minumnya. Karena masih ada setengah bulan lagi ya, untuk puasa Ramadan tahun ini. Dan juga mudah-mudahan kita semua terus diberikan keistiqomahan untuk selalu hadir dalam kajian ini. Masih ada satu sesi lagi minggu depan, insya Allah kita akan adakan kajian rebahan positif satu kali lagi, insya Allah. Saya tutup ya untuk acara kajian pada malam hari ini. Jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi atau pertanyaan lagi, terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Usman yang telah memberikan ilmunya untuk kita semua, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kajian pada malam hari ini. Akhirnya saya pamit undur diri, mewakili seluruh panitia, mohon maaf jika ada kekurangan pada kajian malam hari ini. Mari kita tutup kajian ini dengan istighfar 3 kali, hamdalah, dan doa kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.